Halo guys, apa kabar? Kali ini saya mau bikin video requestan teman-teman di kolom komentar yang minta nyobain charger punyanya Ioniq, dipakai di Wuling REV. Kemarin sempat mobilnya dibalikin ya guys, jadi nanti saya ceritain di ujung ya. Ini charger punyanya Wuling REV ya. Nah, ini sebetulnya charger nggak pernah saya pakai loh, karena ada yang ini ya. Sama biasanya kan saya pakai apa namanya SPKLU gitu loh, karena menurut saya sih lambat. Jadi ini pertama kali ya chargernya saya pakai ya. Nih chargernya kita keluarin dulu. Nih tuh chargernya, ini kita tutup dulu. Tadi ya, sini ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kita coba bandingkan dulu ya. Ini charger punyanya Wuling 10 ampere ya, berarti 2200. Dan ini adalah charger punyanya Ioniq 5 yang bisa diotak-atik ya, digonta-ganti berapa jumlah ampernya. Kalau pakai ini kan harusnya 2200 ya, karena tegangan 220, tegangan rumah kita kali 10, jadi sama dengan 2200 watt atau 2,2 watt. Ini dia ada kalau nggak salah 8, kemudian 10 dan 12 ya kalau nggak salah ya. Jadi kenapa kita mau nyobain ini, karena kita mau ngincar 8 ampernya ya, yang mana kalau 8 ampere dikali 220 itu jadinya 1760. Nanti kita coba juga yang 12 ampernya ya, mau ngeliat, tapi ya itu tergantung dari colokan yang ada di sini. Nih, ini colokan yang mau saya pakai ya. Yuk kita coba cek ya. Di sini ada nggak? Saya juga nggak yakin nih. Ini kan stop kontak yang ini ya. Stop kontak. Nih. Stop kontak rata-rata angkanya 10 guys. Nggak ada yang 12. Ini 16. Jadi bisa jadi nanti turun nih kalau kita coba angkanya 12 ampere. Ya udah, kita coba aja dulu ya. Turun apa enggaknya nanti urusan belakangan. Chargernya, colokannya, stop kontaknya yang ini yang mau kita pakai ya. Cek lagi apa saja perbedaannya selain dari ampere yang bisa diubah versus ini yang sudah fix. Nah, yang berbeda lagi adalah ujungnya ya. Nih kita buka ya. Ujungnya kalau yang itu GBT, jadi yang ini punyanya Ioniq, yaitu tipe 2 AC. Nah, yang ini punyanya Wuling REV. Tuh, kelihatan bedanya kan? Jelas nggak sih? Yang ini masuk ke dalam. Tuh. Tuh ya. Sementara yang ini, mana? Kelihatan nggak sih? Nah, tuh ya. Yang ini begini desainnya. Tuh. Ya. Kemudian kunciannya ada di sini. Kemudian di bawah juga ada kuncian nih, lubang. Jadi ada berapa nih? Ada 4 posisi kuncian, 1 2 3 dan 4. Yang ini kunciannya nggak ada ya. Oh, kunciannya pakai ini guys, nih ini nyangkut ya. Jadi beda ya teknik kunciannya ya. Oke, ini apa nih guys? Oh, aneh juga nih. Oh, begitu. Sekarang kita lihat speknya ya. Kita coba bandingkan. Ini tuh 230 volt kali 12 ampere. Jadi yang dimunculkan tuh yang maksimalnya ya, karena dia bisa diotak-atik ininya, arusnya. Di sini sebentar.
nggak ada nih, ini cuma informasi aja, harus hati-hati. Oke, ini sama, ini informasi supaya hati-hati aja, nggak boleh pakai extension katanya, harus nyolok langsung ke dinding. Oke, kalau yang ini kurang-kurang lebih sama ya. Ini baliknya nih, indikatornya, petunjuk. Kemudian untuk ini 10 ampere 250 volt, lebih tinggi ya, 250 volt sanggupnya. Kalau yang tadi kalau nggak salah mentok di 230 volt tuh. Oke, kita udah lihat perbedaannya, kita langsung coba. Sekarang kita buka pintu dulu. Tadam. Jadi ceritanya yang birunya udah dibalikin guys, kan saya udah pernah bilang di video sebelumnya. Jadi di vlog pertama saya bahkan cerita bahwa dua-duanya bukan mobil saya guys ya. Kalau yang biru itu punya kakak saya yang pakai anaknya, yang ini punya adik saya nih. Nah kebetulan nih adik saya kan rumahnya dekat, jadi saya bisa pinjam kapan aja. Jadi vlog berikutnya adalah lanjutan pakai mobil putih ya. Oke, kita coba buka. Nah itu kita tes. Sekarang kita pasang adaptornya ya, karena dia menggunakan tipe 2 nih. Lihat ya guys ya, yang ini ke mobil, yang ini ke charger. Jadi kita masukinnya begini nih, tuh biar kunciannya ceklok ya. Nah kayak gitu bunyinya. Baru kemudian kita colok dulu ya listriknya. Nih kita colok ke sini, ke oh ada tutupnya nih guys tuh. Kita cabut dulu ya tutupnya ya. Gawat tuh, bisa hilang tuh kalau nggak disimpan. Itu dia udah nyambung. Yuk kita lihat adaptornya. Sebetulnya sini bukan adaptor guys, dia cuma ngatur ampere karena kan arusnya AC. Nah ini tadi yang kita bilang angkanya 12. Yuk kita pencet-pencet ya, kita lihat ada berapa pilihan. Mana pencetannya? Ini nggak bisa diotak-atik guys. Ya kita coba colok dulu aja ya, mungkin harus dicolok dulu baru bisa digonta-ganti. Oke sekarang kita colok. Oke ke sini. Nah itu udah nyambung. Nah bunyi guys, itu charging ya guys, tuh pakai angka 12. Yuk, kita lihat sekarang berapa angkanya. Tuh guys 12. Coba kita gonta-ganti. Ini guys angkanya udah saya ganti jadi 6 ya. Jadi kalau 6 itu saya baru tahu ada 6. Saya pikir tadi mentoknya 8, rupanya ada 6. 6 itu berarti 12 tambah 1 1320 guys. 1320. Yuk kita lihat ke monitornya. Ngecas tuh guys 1320. Kita start dari 36 ya. Kita coba setengah jam dari sekarang. Ini pukul 8.21. Kita coba 8.51. Jadi berapa nanti? Oke. Jadi kalau ngelihat ini guys, panjangnya sih dugaan saya 5 meter nih ya. Jauh melebihi panjangnya charger bawaan Wuling yang cuma 3 meter. Tuh, jauh banget guys. Menurut saya ini colokan tuh idealnya ya kayak begini gitu loh. Dan bahkan bisa diatur ya ampernya. Tuh. Nah, jadi dengan menghitung ini tadi, ini bisa dirubah-rubah menjadi 4 opsi. Pertama, 6 ampere. Yang kalau kita kali 220 tegangan rumah kita 1320, kita bagi 26.700, yaitu kapasitas baterai dari Wuling RET tipe long range. Kemudian kita kali 100%. Nah, jadi untuk sejam penambahannya sekitar 4,9% ya, kalau kita jadikan persen.
Nah, tadi kan kita angkanya 36%. Jadi kalau kita setengah jam nambahnya sekitar ya 2,5 ya, 2 atau 2,5. Jadi angkanya nanti setelah setengah jam itu sekitar 38 sampai 39 ya. Karena kita mau nyoba cuma 30 menit. Gitu guys. Yaudah kita tunggu ya hasilnya ya. Nih angkanya. Loh kok hilang ya tulisannya ya? Coba kita cek. Oh tuh muncul lagi ya. Jadi displaynya bisa auto shutdown gitu. Ini posisi powernya nyambung, ini posisi dia charging, ini posisi fault kalau ada error. Ini bunyinya ya berisik ya. Sayangnya ini siang hari, pagi-pagi bukan malam. Nanti malam saya buatkan videonya ya khusus untuk ngitung berapa desibel suaranya pada saat ngecas. Memang berisik guys kalau dibandingkan dengan Ioniq ya. Tadi kemarin kan sempat saya bikinkan videonya. Ini silent, nggak begitu kedengaran kipasnya. Kalau ini kipasnya agak-agak berisik ya. Sorry guys, tadi ada telepon. Sekarang udah jam 8.52 lewat 1 menit. Angkanya 39 ya guys ya. Persis seperti hitung-hitungan kita, kalau nggak 38, 39. Jadi bisa ya teman-teman ya ngecas pakai charger yang angkanya di bawah 10 ampere. Oke, sekarang saatnya kita buat kesimpulan. Jadi bagi teman-teman yang punya mobil Wuling tapi rumahnya, listrik rumahnya angkanya nggak 10 ampere MCB-nya, ya mungkin di situ dipakai AC, dipakai yang lain. Ada solusi, jadi kita bisa ngecas pakai angka 6 ampere. Nah, tentunya variasinya nggak cuma 6 ampere ya. Tadi saya udah coba ya. Nih kita coba nyalain, nih pencet lama-lama sampai dia kedip-kedip. Nah, ini kita bisa otak-atik nih. Jadi 8 ampere, 10 ampere, 12 ampere pun bisa nih. Ini saya pencet lagi, tahan lama-lama ya. Bentar. Berubah. Bentar, saya rubah ya. Kita pencet lamaan. Nah, itu jadi 12 ampere. Jadi kita punya banyak opsi di saat rumah kita mungkin dayanya terbatas. Nah, 6 ampere itu berarti 1320. Nah, kemana relasinya? Ya tentunya ke MCB. Sebentar kita lihat MCB-nya ya. Waduh, ketutup guys MCB-nya. Saya harus tutup pintu dulu ya. Tutup dulu ya. Kita lihat MCB-nya. Tuh, udah mati. Oke, kita cabut dulu, buka pintu. Kita cabut, tutup. Oke. Jadi kalau listrik di rumah Anda terbatas, MCB-nya di sini cuma 10 misalnya, kita punya opsi pakai angka 6 atau 8. Tergantung di dalam stop kontak itu, dalam jalur MCB ini ada apa aja. Apakah ada AC, ada kulkas, ada setrika dan lain-lain. Ya kita hitung aja nanti angkanya cukup apa enggak. Nah, dengan memiliki charger yang bisa diatur ampernya ya, seperti punyanya Hyundai, kita punya fleksibilitas ya. Jadi bagi yang nggak mau nambah daya ya, entah karena malas, entah karena nggak mau ngerusak, entah karena tinggal di kosan, atau memang kalau dia naik dayanya berubah tarifnya, nih bisa pakai opsi yang model begini ya. Jadi colokannya itu colokan yang bisa diatur ampernya. Nah, teman-teman kan tahu bahwa mobil Wuling itu kan cuma support charger AC. Jadi sebetulnya ini bukan adaptor juga sih guys. Ini cuma ngerubah ampernya aja. Karena listrik yang masuk diolah lagi sama onboard converter di dalam mobil. Jadi listrik AC ini, listrik rumahan, dirubah menjadi listrik DC oleh bawaannya mobil. Ya jadi ini bukan charger ya. Jadi yang AC itu sebetulnya nggak bisa dibilang charger. Ini juga bukan charger sebetulnya, karena angkanya masih AC, masuk ke dalam charger mobil, dirubah oleh onboard chargernya menjadi DC. Nah, yang benar-benar charger itu adalah yang DC sebetulnya, karena DC itu langsung masuk ke baterai, jadi dia langsung ngecas. Gitu guys kesimpulannya. Jadi bagi yang mau beli silahkan beli ya, yang versi begini ya. Misalnya nggak mau ngerubah, ya tinggal modal aja, cari aja di online. Bisa di luar negeri, bisa dalam negeri, beli aja ini, taruh di mobil. Jadi kalau traveling ke rumah saudara ya kan,
yang listrik yang nggak bisa kita otak-atik bisa pakai model begini. Gitu ya kesimpulannya ya, semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di video kita berikutnya.